Sekarang Qin Jun duduk di kursi penguasa kota didampingi Xiao Li dan Sudaji. Lalu bertanya, bagaimana keadaan Qin besar baru-baru ini? Zhuge Liang menjawab, melaporkan kembali kepada Yang Mulia, bekas kerajaan Changlan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerajaan Qin besar kita. Berbagai industri berkembang pesat setiap hari, pengaturan pejabat kota juga sudah ditingkatkan. Qin Jun bertanya lagi, bagaimana perkembangan militer saat ini? Zhuge Liang menjawab, saat ini terdapat 5 juta orang yang bergabung dengan tentara, tetapi kekuatan mereka sangat bervariasi, kita masih perlu membiarkan Jenderal Guan melanjutkan pelatihan. Legiun Longqi yang Mulia kumpulkan di dinasti Nanzuo telah mencapai 300.000 orang, tingkat kultivasi terendah juga berada di alam pembangunan pondasi, mereka bisa bergabung dalam perang kapan saja. Qin Jun berpikir, kekuatan para kultivator di kerajaan Qin besar masih belum cukup baik, jika mereka ingin berpartisipasi dalam kesempatan bertarung di tanah tak bertuan, tidak diragukan mereka hanya mengantarkan nyawa mereka. Tampaknya kita masih perlu merekrut tentara dari setiap kota di tanah tak bertuan. Lalu Qin Jun berdiri sambil berkata, Shao Jing, Hong Haier, Li Bai, Zhuge Liang, patuhi perintah. Kuperintahkan kalian, pimpin Legiun Longqi untuk menaklukkan kota Su besok. Mereka dengan senang menjawab, mematuhi perintah Yang Mulia. Lalu Qin Jun bilang, dan Mingzi, kamu yang akan memimpin mereka. Dan Mingzi menjawab, tidak masalah, Yang Mulia. Kemudian Yuanba bertanya, Yang Mulia, bagaimana dengan saya? Anda tidak bisa melupakan saya. Qin Jun menjawab, jangan khawatir, kekuatanmu saat ini sudah tidak bisa lagi mengimbangi eselon 1, apa kamu tidak menyadarinya? Aku akan memberimu sebuah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, kau mau atau tidak? Yuanba dengan semangat menjawab, mau. Hong Haier berkata, untuk apa kamu bersemangat? Tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan dikalahkan olehku. Yuanba jadi kesal. Kau, Qin Jun bilang, jika kebetulan dia menjadi lebih kuat darimu, bagaimana? Hong Haier menjawab, jika orang ini menjadi lebih kuat dariku, aku akan melepas celanaku dan berlari mengelilingi kerajaan Qin. Qin Jun menanggapi, oke, ingatlah perkataanmu ini. Lalu Qin Jun berkata, baiklah, ayo bubar semua. Xiao Tianquan, Li Yuanba, ikut denganku. Lalu Xiao Li merangkul tangan Qin Jun bertanya, kakak Qin Jun sebenarnya tidak mengajakku bermain, apa kamu berubah pikiran? Daji menjewer telinga Xiao Li lalu bilang, kakak Qin Junmu sedang sibuk sekarang, dia akan datang menemuimu di malam hari. Lalu Qin Jun menyentuh pipi Daji berkata, Daji masih pengertian, kamu juga tunggu aku di malam hari dengan mandi wangi-wangian. Daji mengedipkan satu matanya berkata, cepatlah pergi kamu sibuk, kan? Berpindah di suatu ruangan, Qin Jun bertanya, Xiao Tianquan, bagaimana dengan Legiun Binatang Iblis? Xiao Tian menjawab, saya telah menarik 500.000 binatang iblis darat tingkat kedua dan 300.000 burung iblis tingkat kedua. Saya membiarkan mereka bersembunyi di sekitar kerajaan Qin untuk mencegah negara lain menyerang kerajaan. Qin Jun berkata, kau telah melakukannya dengan baik. Dalam hati Qin Jun berkata, sistem, kirim mereka ke Dungeon Dewa dan Iblis. Ding, Xiao Tianquan dan Li Yuanba memiliki 2 Dungeon mitologi yang bisa dipilih. 1. Penobatan para dewa. 2. Perjalanan ke barat. Silakan tuan rumah membuat pilihan. Qin Jun berpikir, kalau begitu, kirim Xiao Tianquan ke perjalanan ke barat, dan kirim Li Yuanba ke penobatan para dewa. Sistem berkata, sekarang tuan rumah memiliki waktu setengah menit untuk memberi penjelasan tentang misi mereka. Selain itu, begitu dewa dan iblis memasuki dunia asli, mereka akan membangkitkan ingatan kehidupan masa lalu mereka. Lalu Qin Jun berkata kepada mereka, sebentar lagi, aku akan menggunakan kekuatan magis tertinggiku untuk menteleportasi kalian ke 2 dunia di luar langit, kalian harus menjadi sekuat mungkin. Selain itu, kalian mungkin akan membangkitkan ingatan kehidupan masa lalu kalian. Jika kalian bisa membawa kembali orang yang kuat, itu akan luar biasa. Yuanba jadi terkejut. Kekuatan magis tertinggi, dunia di luar langit, membangkitkan ingatan kehidupan masa lalu. Yang mulia, apa Anda sudah gila?
Bagaimana mungkin ada kekuatan magis seperti itu? Lalu Qin Jun memukul kepala Yuanba, berkata, "Kaulah yang gila, ingat, jadilah sekuat mungkin. Kamu juga harus memikat orang kuat atau bawahanmu kembali." Yuanba meringis sakit bilang, "Yang mulia." Kemudian sistem berkata, "Setengah menit sudah habis." Memulai teleportasi. Dewa dan iblis sedang diteleportasi ke Dungeon. Yuanba dan Xiao Tian melihat ke bawah ada energi hitam ruang teleportasi. Dan mereka akhirnya sudah pergi di teleportasi. Qin Jun menyaksikan mereka sudah hilang berpindah. Di situ diperlihatkan gambaran. Yuanba berada di penobatan para dewa. Dan Xiao Tian di perjalanan ke barat. Qin Jun melihat mereka di sistem sambil berkata, "Kuharap kalian tidak akan mengecewakanku." Berpindah pada malam harinya. Qin Jun menghampiri kamar Daji. Berkata, "Daji, aku datang." Daji dari dalam rumah berkata, "Masuklah." Qin Jun tersenyum selagi membuka pintu. Daji di atas kasur berkata, "Yang mulia, kenapa terburu-buru?" Qin Jun melihat Daji yang seksi jadi mimisan berkata, "Bagaimana aku bisa tidak terburu-buru ketika aku memiliki kencan dengan wanita cantik?" Daji melompat ke arah Qin Jun. "Jangan terburu-buru, biarkan aku melihat seberapa kuat yang mulia dulu." Lalu Daji menyerang Qin Jun dengan tangannya, dan Qin Jun dengan mudah menahan serangan itu pakai tangannya. Lalu tangan Daji ditangkap Qin Jun. Daji berpikir. Respon yang sangat cepat. Qin Jun memojokkan Daji ke pintu. "Malam ini singkat, apa Daji yakin ingin membuang-buang waktu untuk hal ini?" Daji menyentuh pipi Qin Jun. "Lalu mengapa yang mulia masih tidak segera datang?" Dan terlihat dari luar rumah mereka melakukan sesuatu di dalam ruangan. Mereka seperti sedang berciuman. Keesokan harinya, ding. "Selamat kepada tuan rumah karena mendapat nirwana dari kultivasi ganda dengan rubah iblis ekor 9, dengan ini memberi hadiah tuan rumah satu kesempatan memanggil dewa atau iblis." Ding. "Selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos alam void transformation tingkat 3. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos alam void transformation tingkat 4. Diperlihatkan Qin Jun yang sedang bangun tidur. Qin Jun berpikir, manfaat melakukan kultivasi ganda sekali sangatlah besar, tidak heran semua iblis itu menyukai kultivasi ganda. Sistem, mulailah memanggil. Di situ terlihat Daji masih tertidur tanpa busana. Ding, memulai memanggil dewa dan iblis secara acak. Dan mendapati seseorang yang seperti memegang dua kapak. Dewa dan iblis sedang dalam perjalanan. Pada saat yang sama, Li Chunxiao dan Lei Zhenzi memimpin penjaga tentara surgawi untuk menaklukkan kota terdekat, Hong Haier, Li Bai dan Sa Wujing memimpin Legiun Longqi untuk menaklukkan kota Su. Seluruh tanah tak bertuan sekali lagi berguncang. Berpindah ke lokasi tanah tak bertuan. Di situ ada sebuah rumah. Di dalam rumah itu terdapat orang yang berkumpul membahas sesuatu. Dan ada yang marah. Kaisar Qin sangat arogan. Bagaimana kalau kita meminta instruksi Kaisar Suci? Lalu di situ diperlihatkan pemimpin aliansi Zengqi. Bernama Ren Hai. Berkata, "Tidak mungkin, jika masalah ini sampai ke telinga Kaisar Suci, apa aliansi Zengqi kita masih memiliki wajah?" Orang tua berbaju coklat berkata, "Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk menjelaskan kepada Kaisar Qin, dan membuat dia memahami kita?" Orang yang baju hijau bilang, "Kaisar Qin itu siapa? Bagaimana mungkin dia berkompromi?" Lalu ada yang berkata, bagus sekali, para dermawan tampaknya terjebak dalam pengambilan keputusan." Rupanya yang berkata seorang biksu tua. Ren Hai bertanya, "Siapa kalian?" Biksu tua itu berkata, "Biksu tua dan para saudara juniorku secara alami ada di sini untuk membantu kalian. Tubuh Kaisar Qin telah diambil alih oleh iblis, dia harus dilenyapkan." Ren Hai bertanya-tanya, "Diambil alih oleh iblis?" Orang pakaian hijau bertanya, "Biksu tua, apa kau punya bukti atas perkataanmu?" Orang tua pakaian coklat berkata, "Jika Kaisar Qin benar-benar diambil alih oleh iblis, kita dapat melaporkannya kepada Kaisar Suci." Biksu tua itu berkata, "Tentu saja itu benar. Apa kalian semua pernah mendengar tentang lembah kematian di tanah tak bertuan?" Hari itu, biksu tua ini melihat dengan matanya sendiri iblis mengambil alih tubuh Kaisar Qin, itu adalah iblis kuno.
Jika dia kembali ke puncaknya, wilayah selatan pasti akan menghadapi bencana. Ren Hai bertanya, kalian berasal dari sekte Buddha mana? Biksu tua menjawab, sekte Buddha wilayah barat. Ren Hai berdiri dengan semangat. Baiklah, aliansi Zengki-ku bersedia membentuk aliansi denganmu. Mari kita bunuh Kaisar Qin bersama-sama. Hilangkan ancaman bagi rakyat. Berpindah di tempat Qin Jun di waktu siang. Yuan Hong berkata, Yang mulia, saya baru saja mendapat berita, Hong Haier dan yang lainnya telah menduduki kota Su. Qin Jun menanggapi, tidak buruk, biarkan mereka mengumpulkan pasukan dulu selama beberapa hari sebelum berangkat berperang. Selain itu, perekrutan tentara juga harus dilakukan pada saat yang sama. Yuan Hong berkata, saya akan melakukannya sekarang juga. Qin Jun berpikir, ada jenderal yang kuat, tapi PNS masih terlalu sedikit, PNS sangat diperlukan dalam mengatur negara. Ngomong-ngomong, sepertinya aku masih memiliki satu kesempatan pencarian bakat yang belum aku gunakan. Aku akan menggunakannya di sini. Sistem, mulai menggunakan kesempatan pencarian bakat sekarang. Ding, memulai pencarian bakat secara acak. Di situ diperlihatkan Qin Jun seperti berada di balik cahaya biru. Ding, pencarian selesai. Dalam waktu setengah bulan, mereka akan mengungkapkan bakat luar biasa satu demi satu dan setia kepada Yang Mulia. Qin Jun jadi marah, apa-apaan ini? Baru muncul dalam setengah bulan. Bunga-bunga itu pasti sudah layu saat itu. Sistem berkata, karena cakupan wilayah tuan rumah yang besar, dan sebagian besar bakat memiliki tingkat kultivasi yang rendah, jadi mereka harus masuk ke pemerintahan melalui jalur reguler. Lalu Qin Jun bertanya, kalau begitu, apa aku bisa melihat daftar atribut mereka? Sistem menjawab, tidak bisa. Qin Jun jadi kesal. Dasar kau sistem anjing, kau tidak bisa diandalkan dalam situasi kritis, lebih baik aku memilih kandidat sendiri dalam ujian kekaisaran. Lalu Neza datang. Yang mulia, saya sedikit bosan di sini, haruskah saya pergi dan mengalahkan aliansi Zengki sendirian? Qin Jun menjawab, jangan. Ding, memicu misi sampingan. Zeng dan Buddha bergabung. Sekte Buddha wilayah barat dan aliansi Zengki telah bergabung, dan bersiap untuk melawan tuan rumah bersama-sama. Pada saat yang sama, mereka akan menyebarkan berita tentang tubuh tuan rumah diambil alih oleh iblis. Jika tuan rumah mengalahkan mereka, Anda akan mendapatkan satu kesempatan memanggil dewa dan iblis, satu kesempatan dungeon dewa dan iblis, dan satu kesempatan pencarian bakat. Qin Jun berkata dengan kesal, apa kau tidak bisa berbicara sedetik lebih awal? Lalu Qin Jun berkata ke Neza, jangan sampai terluka. Kamu pergilah sekarang, dan ingat, jangan ungkapkan hubunganmu denganku. Sistem berkata, pengingat khusus, jika Anda tidak berhati-hati, tuan rumah akan ditolak atau bahkan diburu oleh seluruh dao benar. Lalu Qin Jun berkata, usir aliansi Zengki dari tanah tak bertuan. Neza menjawab, oke, saya pergi sekarang. Lalu Neza mulai terbang pergi. Qin Jun berpikir, jika kalian tidak manusiawi, jangan salahkan aku karena tidak adil. Berpindah ke tempat Daji. Qin Jun membuka pintu kamarnya. Daji, kamu menunggu lama. Dan di atas kasur ada Daji dan Xiaoli. Qin Jun berkata dalam hati, mengapa gadis kecil ini juga ada di sini? Lalu malam ini, Xiaoli dari belakang memeluk Qin Jun. Kakak Qin Jun, ayahku mengirimiku pesan. Qin Jun bertanya, Raja Naga Laut Selatan mengirimimu pesan. Xiaoli menjawab, ya, ayahku tahu tentang aku yang menyelinap keluar, dia memintaku untuk kembali ke Laut Selatan. Kalau tidak, dia sendiri yang akan datang dan membawaku kembali. Qin Jun memeluk Xiaoli berkata, jangan takut, aku tidak akan membiarkan ayahmu memisahkan kita. Daji bertanya, Yang mulia, mungkinkah kamu juga ingin memulai perang dengan ayah Xiaoli? Xiaoli berkata, kakak Qin Jun, kamu jangan melakukan itu, ayahku sangat kuat. Qin Jun menanggapi, oh, seberapa kuat? Xiaoli menjawab, Laut Selatan jauh lebih besar dari wilayah selatan, tapi ayahku bisa menjadi penguasa Laut Selatan, apa menurutmu dia akan lemah? Qin Jun berkata, memang benar, jangan khawatir, aku tentu saja punya cara untuk menyelesaikannya. Lalu Qin Jun menarik badan Xiaoli sambil berkata,
Sekarang. Lalu Xiao Li dengan malu-malu bilang, "Ah." Kemudian Qin Jun berkata, "Mari kita selesaikan masalah besar dalam hidup kita terlebih dahulu." Lalu mereka melakukan sesuatu di kasur. Keesokan harinya, seperti ada yang ketuk pintu di luar kamar. Qin Jun membuka pintu bertanya, "Siapa?" Feng Huang membawa sebuah surat. "Aku memiliki laporan pertempuran." Qin Jun bertanya, "Laporan pertempuran apa?" Feng Huang menjawab, "Aliansi Zengqi diserang oleh orang kuat misterius tadi malam, dengan banyak korban tewas dan terluka. Dilaporkan bahwa mereka mundur dengan cepat, diperkirakan kurang dari setengah hari, mereka akan menarik diri dari tanah tak bertuan." Qin Jun berkata, "Oh, itu kabar yang baik." Feng Huang menanggapi, "Kamu masih tersenyum, pihak lain sendirian membunuh aliansi Zengqi tanpa meninggalkan jejak apapun, bahkan dilaporkan bahwa pemimpin aliansi Zengqi juga hampir terbunuh." Qin Jun bilang, "Semakin menderita aliansi Zengqi, aku tentu saja semakin senang." Berpikir, tampaknya Neza berhasil, dia benar-benar sangat cepat. Feng Huang menarik-narik pipi Qin Jun dengan kesal. "Apa kamu belum bangun? Orang kuat misterius itu bisa menangani aliansi Zengqi. Mungkin dia juga akan menangani kita." Qin Jun menjawab, "Itu tidak mungkin," Feng Huang berkata. "Mungkinkah orang kuat misterius itu adalah kamu?" Qin Jun menyentuh mulut Feng Huang agar diam dengan jari. "Set, ini adalah rahasia di antara kita, ingatlah untuk merahasiakannya untukku." Ding, menyelesaikan misi sampingan, kalahkan aliansi Zengqi. Tuan rumah mendapatkan satu kesempatan memanggil dewa dan iblis dan satu undian acak. Ding, menyelesaikan misi sampingan. Zeng dan Buddha bergabung. Tuan rumah mendapatkan satu kesempatan memanggil dewa dan iblis, satu kesempatan Dungeon dewa dan iblis, dan satu kesempatan pencarian bakat. Qin Jun berpikir, panen kali ini tidak buruk. Feng Huang bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Qin Jun menjawab, "Bukan apa-apa, aku masih ingin tidur lagi sebentar, mau ikut denganku?" Feng Huang mengibaskan tangannya dengan kesal. "Cuih. Dasar bajingan." Lalu Feng Huang berlari pergi. Qin Jun tersenyum berkata dalam hati, "Sistem, mulai memanggil dewa dan iblis." Ding, memulai memanggil dewa dan iblis secara acak. Beberapa hari kemudian, seperti ada banyak pasukan yang datang menuju ke arah gerbang. Orang tua yang memimpin pasukan itu berkata, "Semuanya maju. Demi tanah tak bertuan, kita harus merebut kota Souxia hari ini. Semua bawahan Kaisar Qin sedang keluar untuk berperang. Selama kita membunuhnya, krisis di tanah tak bertuan akan hilang." Anggotanya berteriak, "Bunuh Kaisar Qin! Bunuh Kaisar Qin! Bunuh Kaisar Qin!" Di sisi lain Yuan Hong dari atas gerbang berkata, sekelompok orang yang melebih-lebihkan kemampuannya. Kemudian ada aura kuning dari atas mengintimidasi orang di sana. Apa yang terjatuh? Sungguh tekanan yang sangat kuat. Kemudian energi besar kuning itu dari atas turun ke bawah menghantam orang-orang yang mau menyerang gerbang di sana. Ternyata itu adalah sesosok raksasa yang memegang senjata. Dia berkata, "Dewa roh raksasa ada di sini. Siapa yang berani kurang ajar?"